warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kesetuna Elisa Yulfani di podcast Epi Syamsul Huda. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Madrasah Bapak Haji Suhdianto SPDI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Kia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji sudah mau membersamai saya dan para pemirsa di acara podcast hari ini. Ya, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, teman-teman siswa Epi Syamsul Huda dan seluruh pemirsa. Amin, amin. Baiklah Pak Haji, apa tema perbincangan kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kia, untuk tema yang akan saya angkat hari ini yaitu tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ini sengaja saya angkat tema ini melihat fenomena di masyarakat, banyak anak-anak yang sudah tidak paham tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya. Baiklah Pak Haji. Apa sih Pak maksud dari berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada orang tua itu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh orang tua selama perintah orang tua itu tidak mengajak kepada kemaksiatan atau kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua kita. Satu contoh, misalnya orang tua Kia menyuruh Kia, ayo Kia ke toko beli beras misalnya. Itu perintah ya, perintah dari orang tua. Terus orang tua melanjutkan, ingat nanti Kia pulangnya langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Nah, seperti itu. Baik Bu, misalnya dijawab seperti itu oleh Kia. Lalu Kia berangkat ke toko beli beras, setelah selesai langsung pulang. Itu termasuk apa? Perbuatan yang berbakti kepada orang tua. Jadi melaksanakan apa perintah orang tua dan menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua. Jadi kesimpulannya apa? Berbakti sama orang tua kepada orang tua itu adalah menjalankan semua perintah orang tua dan menjauhi larangan orang tua. Perintah itu selama atau ajakan itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika misalnya orang tua memerintahkan kita yang bertentangan dengan syariat ya, nah ini tidak boleh kita ikuti meskipun orang tua kita sendiri. Karena memang Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi itu ya, mentaati orang tua itu memang yang kaitannya dengan pelanggaran kepada syariat itu dilarang. Jadi selama perintah orang tua itu tidak melanggar syariat, maka kita wajib taat kepada orang tua. Itu ya tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Apa sih Pak hukum berbakti kepada kedua orang tua? Hukum berbakti kepada orang tua itu wajib ya, wajib. Bahkan menduduki ranking kedua setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat kepada Allah itu wajib, lalu di bawahnya ketaatan kepada Allah itu taat kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi ketika ada perintah wajib ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati orang tua juga hukumnya wajib. Ranking kedua. Jadi setelah taat kepada Allah, lalu taat kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib ya.
Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua menurut Islam, Pak? Ada banyak cara berbakti kepada orang tua ya, yang mungkin bisa diingat-ingat oleh Kia dan juga para pemirsa. Yang pertama, mentaati keduanya ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Semua perintahnya orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat itu kita laksanakan. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Sepintar apapun kita sebagai anak ya, ketika berhadapan dengan orang tua, kita wajib merendahkan diri di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin memiliki keterbatasan tentang pengetahuan ya. Orang tua kita mungkin dulu sekolahnya hanya lulus MI atau lulus sanawiyah. Ia yang nanti sudah menjadi sarjana, yang mungkin kepandaiannya melebihi orang tua, tapi tetap ketika berhadapan dengan orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Artinya tidak sampai merendahkan orang tua seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendoakan dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk wajib ya. Bahkan ulama mengatakan ketika kita ini rezekinya seret ya, mungkin banyak masalah, itu mungkin menurut dawuhnya ulama itu mungkin kita lupa mendoakan orang tua kita. Jadi hendaknya minimal dalam satu hari satu malam itu kita 5 kali mendoakan orang tua, yaitu doakan setelah sholat 5 waktu. Ia hafal mungkin doanya gimana ya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah doa kita kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih ada umur maupun nanti setelah orang tua kita meninggal. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua, yaitu mendoakan orang tua. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang yang sudah meninggal itu menduduki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya kepada malaikat, dia orang tua itu tidak rumongso, oh kok bisa saya punya kedudukan seperti ini? Dijawab oleh malaikat, ini adalah kedudukan atas berkat doa anakmu yang ada di dunia. Ternyata doa orang tua kepada doa anak kepada orang tua itu bisa mengangkat derajatnya orang tua di surga. Terus yang berikutnya, yang keempat, cara berbakti kita kepada orang tua yaitu menjaga kehormatan orang tua. Kia tentunya banyak melihat kasus ya, mungkin di madrasah kita ada anak yang banyak pelanggarannya sampai dipanggil orang tuanya ya, itu termasuk apa? Termasuk tidak berbakti sama orang tua. Kenapa? Dengan melakukan pelanggaran di madrasah, terus orang tuanya dipanggil ke madrasah. Kira-kira menurut Kia, orang tuanya Kia ketika dipanggil karena Kia punya masalah, orang tuanya malu apa enggak? Sangat malu pastinya. Sangat malu. Jadi itu cara menjaga kehormatan orang tua, berarti Kia harus berakhlak baik. Orang menilai, oh Kia bagus, Kia pinter, Kia sopan. Siapa anaknya siapa? Tentunya yang disebut adalah orang tuanya siapa. Itu cara menjaga kehormatan orang tua. Baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal. Ya, lebih-lebih ketika mereka sudah meninggal. Karena apa? Ketika kita berbuat dosa, orang tua kita sudah meninggal, dosa kita itu justru akan dirasakan juga oleh orang tua yang ada di alam barzah. Nah, itu. Jadi kewajiban kita menghormat atau menjaga kehormatan mereka, orang tua kita. Itu yang berikutnya, yang kelima, bersedekah atas nama orang tua ya. Baik orang tua sudah masih hidup maupun lebih-lebih yang sudah meninggal ya. Ada dulu seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ya. Wahai Rasulullah, pada waktu ibu saya meninggal, saya itu tidak ada, sehingga tidak bisa ngurmat ibu saya, saya ada di luar negeri misalnya ya. Apakah manfaat Rasulullah kalau saya melakukan sesuatu atau saya bersedekah? Maka apa katanya Rasulullah? Kalau na'am, iya, bersedekah itu manfaat. Jadi mungkin kita ya, yang mungkin hari ini
belum berkecukupan sehingga untuk ngerumat orang tua itu tidak punya apa-apa sampai orang tua kita meninggal. Bentuk bakti kita kepada orang tua bagaimana? Ketika kita memang punya kelebihan besok, bersedekah untuk orang tua kita. Ke masjid misalnya, kasih ke Tamir, Pak Tamir, ini saya titip uang 100.000 untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nah, itu lebih manfaat ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jadi bersedekah itu terutama kepada keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Yang terakhir ya, yang keenam, bentuk bakti kita kepada orang tua kita yaitu dengan cara merawat ya. Merawat orang tua kita, terutama orang tua kita yang sudah sepuh ya. Kalau sudah umur 70, 80 itu kan balik jiwanya seperti anak muda. Biasanya gampang tersinggung dan sebagainya. Atau mungkin secara fisik sudah tidak punya kekuatan, minta antar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, itu yang makan aja minta tulang, minta suap dan sebagainya. Nah, itu kita wajib merawat mereka. Jadi merawat mereka itu bukan hanya pada waktu sehatnya ya, tapi ketika sudah sepuh, lebih-lebih sudah tua mereka ya, itu butuh perhatian dari kita, dari anak-anaknya, supaya orang tua tetap bahagia. Jadi intinya orang tua kita bahagiakan agar kita menjadi anak yang soleh. Itu diantaranya ya beberapa cara berbakti kita kepada orang tua. Baiklah Pak Haji. Apa sih Pak kebalikan dari berbakti kepada kedua orang tua? Kebalikan dari berbakti kepada orang tua adalah uququl walidain. Kalau berbakti kepada orang tua itu birrul walidain, kalau sebaliknya durhaka kepada orang tua itu namanya uququl walidain. Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu. Di zaman sekarang yang sudah modern, banyak sekali Pak anak-anak muda yang sudah berani memarahi orang tua mereka. Apa sih Pak hukum durhaka kepada kedua orang tua? Hukum durhaka kepada orang tua itu kebalikan dari hukum birrul walidain. Kalau birrul walidain itu berarti wajib, kalau durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram. Haram, tidak boleh. Dan termasuk dosa besar ya. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Ada sebuah kisah, dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah itu rajin sholat, rajin puasa, termasuk sahabat karena memang sering kumpul dengan Rasulullah. Suatu saat ketika akan meninggal dunia, akan wafat, Alqamah ini mengalami nazak, yang mana ketika sakaratul maut dia tidak bisa baca syahadat. Secara akal tidak mungkin lah, wong ini sholatnya pateng, rajin ya, juga puasa, sedekah, tapi ternyata ketika mau meninggal, ketika nazak, ketika sakaratul maut itu tidak bisa baca syahadat ya. Padahal orang itu bisa masuk surga kalau akhir dari hayatnya membaca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini Alqamah tidak bisa. Nah, setelah itu ada laporan kepada Rasulullah, menyampaikan, seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Alqamah sekarang sedang sakit keras dan tidak bisa dituntun, ditalkin baca syahadat. Akhirnya apa? Rasulullah mengutus Bilal ya ke rumahnya Alqamah, menanyakan apakah masih ada orang tuanya. Akhirnya singkat cerita orang tuanya dipanggil oleh Rasulullah, dan orang tuanya ketika menghadap kepada Rasulullah ditanya, "Wahai ibu, bagaimana tentang Alqamah, ibadahnya Alqamah?" Jawabannya ibu, "Masya Allah Rasulullah, Alqamah itu orang yang rajin sholatnya, puasanya. Terus kenapa sekarang ini kok sulit untuk nazak, untuk baca syahadat ketika sakaratul maut?" Terus terang ibunya menyampaikan, "Iya ya Rasulullah, Alqamah ini memang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi saya sakit hati sama Alqamah. Sakit hati sama Alqamah. Apa? Gara-gara apa? Alqamah lebih memperhatikan istrinya daripada ibunya." Itu saja perasaannya yang sakit ya, perasaannya yang sakit menyebabkan Alqamah sampai sulit membaca syahadat ketika sakaratul maut. Akhirnya bagaimana? Singkat cerita, Rasulullah bilang sama Bilal, "Wahai Bilal, sekarang tolong ambil kayu bakar yang banyak, ditumpuk di depannya rumahnya Alqamah.
Lalu sang ibu tanya, untuk apa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah menjawab, saya bakar saja Alqamah biar cepat meninggal. Dengan situasi seperti itu, bagaimana perasaan ibu? Ibunya meneteskan air mata, akhirnya dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Alqamah itu anak saya sayang sama Alqamah. Tidak mungkin Rasulullah saya meridhokan anak saya dibakar. Akhirnya apa? Otomatis si ibunya itu sudah memaafkan kesalahan Alqamah. Ketika sudah ibu ridho sama Alqamah, ya, sama anaknya Alqamah itu, akhirnya apa? Ya, informasi yang sampai kepada Rasulullah, Alqamah meninggal bisa baca syahadat. Itulah dosa besar. Makanya termasuk dosa besar ya. Uqul walidain itu dosa besar. Ya, melawan orang tua, menyakiti orang tua, perasaannya orang tua itu dosa besar, sampai menyebabkan Alqamah sulit dalam tasanya membaca syahadat. Itu jadi hukumnya bagaimana? Durhaka kepada orang tuanya dosa besar. Ya, Kia, mudah-mudahan Kia, saya juga teman-teman yang lain, ya, mudah-mudahan termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Allahumma amin. Ya. Baiklah Pak Haji, terima kasih sudah mau bersama saya dan para pemirsa hari ini. Ya, sama-sama. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.